Nah, saya pada awal membaca gugatan beliau ke Komnas HAM itu juga terbayang di pikiran saya Pak Safarudin ini ekstrem ini. Sembahyang deh, ya Allah supaya mereka tolong deh bu. Nah, itu paling penting bu, karena sembahyang paling penting dulu. Nah, kalau bukan tepat syariah, berakak begitu lagi dari jaga ini. Yang baik syariah, modal baik di bawah rumah. Harus mempertanyakan kata-kata kedua dari judul ini. Apakah Bank Syariah sudah siap menjawab tantangan? Dan ini yang saya tangkap persoalan besar yang kemudian dipersoalkan oleh saudara kita Bang Safarudin dari dalam ketika berbicara tentang ini. Saya lihat bukan dari IARA tapi dari Ikatan Advokat Indonesia Akadim. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau diceritakan sebentar Bang Safar. Jadi beliau mencoba bukan membuka ya, mempersoalkan kanun lembaga keuangan syariah LKS. Jadi alhamdulillah seperti yang kita pahami beberapa waktu belakangan alhamdulillah sudah disahkan. Tahun berapa disahkan? Saya lupa. Oh ya 2015 sudah disahkan kanun lembaga keuangan syariah, dan sebenarnya ini merupakan momentum agar kita ini betul-betul bersyariah secara totalitas sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ada peluang kita hijrah dari praktek bank konvensional ke bank riba. Tapi ternyata di lapangan ada masalah yang kemudian digugat oleh saudara kita Safarudin dari Ikatan Advokat Indonesia, yang ternyata di lapangan beliau temui ada masalah. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin meyakinkan kita semuanya bahwa ketika beliau membuka lembaga kanun lembaga keuangan syariah, sebenarnya beliau punya maksud baik, walaupun mungkin di media agak sedikit panas ya. Ada maksud baik. Dari beberapa kali diskusi ternyata memang ada persoalan di bank syariah itu sendiri, dan seperti yang disinggung oleh Sekjen Tasawuf Bandari tadi, bahwa di masyarakat orang juga bingung, ini bank syariah atau masih bank riba, atau ada bedanya gitu kan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat, dan saya kira juga dibawa oleh Bang Safarudin sampai ke Komnas HAM yang kemarin udah kayak pelanggaran HAM ini kanun ini ya. Dan nanti kita akan dengar dari beliau kan. Nah, oleh sebab itu kita juga mengundang Dr. Hafaz Murkani yang sudah malang melintang di berbagai negara, menawarkan ide-ide tentang ekonomi syariah. Kemarin beliau juga nulis di Serambi tentang ekonomi profetik, ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam. Subhanallah ya. Beliau juga merupakan wakil dekan di FEBI Arandri, dan juga kita mengundang Abu Yazid Al-Yusufi, seorang pakar kitab kuning dan juga ulama daya. Yang kita harapkan kita adalah bagaimana kita menemukan di sini ada Dr. Hafaz, ada ulama daya, ada kita semuanya di sini yang ingin agar bank syariah ini segera lahir di Aceh. Maksudnya tidak ada lagi praktek riba, tapi ternyata di lapangan ada masalah. Dan kira-kira bagaimana kita mencari jalan temu. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kita juga sudah hadir dengan Febi Winarendi, Kepala Dinas Islam Banda Aceh, Kepala Dinas Islam Provinsi Aceh, dan tamu-tamu yang lain. Ini ada beliau-beliau ini adalah para pengambil kebijakan. Ini dengan permasalahan seperti ini, bagaimana cara kita keluar? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Dan oleh sebab itu langsung kita persilakan pertama sekali kepada Bang Safarudin. Baik, Bang Safarudin dari Kadin, kira-kira kenapa? Mungkin intinya kira-kira gimana inti persoalan dari kanun lembaga keuangan syariah sehingga dianggap belum cukup masih cukup banyak masalah-masalah di lapangan. Silakan Bang Safarudin. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Tuku Kelly, ini kan sebenarnya tentang pada kasarnya bukan menggugat LKS. Jadi banyak ya kadang isu yang berkembang ya karena salah tafsir. Jadi ketika malam ini kita duduk bersama, ini kan mungkin ada sebuah pemahaman bersama apa yang sebenarnya saya sampaikan. Mungkin di media kan berbeda karena kan
space kita untuk bicara di media kan beda dengan kita bicara malam ini. Kemudian saya melihat pertama karena orang hukum ya, perspektif dari legalitas kanun ini. Legalitas kanun ini. Kanun ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak ada persoalan dengan kanun ini. Jadi kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan seksual itu menurut saya adalah sebuah keistimewaan bagi Aceh. Di mana istimewanya? Nah, istimewanya ini adalah karena kanun LKS ini mengharuskan setiap bank konvensional itu harus membuka unit usaha syariah. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya ini orang hukum normatif. Nah, kita bicara ini mohon maaf sebelumnya ya. Siapa yang sudah pernah baca tentang kanun LKS? Supaya begini, kalau Anda sudah yang baca, supaya mudah kita persepsikan. Kalau nggak ada yang baca susah juga. Kalau ada yang sudah baca, saya ingin jelaskan supaya bisa lebih connect. Jadi untuk membuat kanun itu ada naskah akademik namanya. Nah, ini ada naskah akademik. Ini nanti, ini saya kasih ke panitia, ya sudah ada soft copy yang bisa dibagi-bagikan gitu. Supaya ini apa? Kita membaca dulu, Nah, ini ada naskah akademiknya. Dalam naskah akademik ini diterangkan apa tujuan kita membentuk suatu peraturan perundangan, landasan yuridisnya, filosofisnya, semua. Jadi ada persoalan sebenarnya, dan ini harus dijelaskan di naskah akademik. Naskah akademik wajib. Kalau tidak ada naskah akademik, secara hukum kanun itu cacat formil. Ketika cacat formil berarti tidak bisa dipakai. Nah, lain lagi cacat formil ada cacat material. Nah, jadi ada naskah akademik wajib ada. Di naskah akademik ini diterangkan tentang tujuan dibentuknya, dilahirkannya lah kanun nomor 11 tahun 2018. Sandaran yuridisnya. Nanti bisa dilihat, nah, salah satunya ini diurut ya, bahwa kanun ini tidak boleh bertentangan dengan pertama undang-undang dasar, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat kepres dan segala macam. Jadi ada hierarki namanya. Hierarki itu kalau asas hukum, peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, jadi ada di sini. Nah, dari sini. Dan dari semua literasi ini, aturan ini yang kita baca, itu sebenarnya kalau menurut saya ya, sudah betul keistimewaan. Di mana istimewanya? Nah, karena apa? Di pasal 2 tadi itu disebutkan bahwa bank konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Artinya apa? Kalau di sini ada bank BCA, Mandiri, BTN, Danamon segala macam, ya mereka wajib buka unit usaha syariah. Nah, kalau di provinsi lain itu ada 10 macam bank, di Aceh itu ada 20 macam, karena 10 macam konvensional itu wajib buka unit usaha syariah. Dan ketika itu keistimewaan, nanti apa? Orang 10 macam, kita ada 20 macam. Inilah tujuan untuk mensejahterakan. Di mana sejahteranya? Dan masyarakat punya pilihan. Nah, masyarakat punya pilihan, kemudian perputaran modal, lapangan kerja. Nah, ini perspektif dari bunyi hukum ya, bunyi aturannya. Nah, kemudian di pasal 3 dijelaskan. Ini kan sudah kita bentuk pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh karena sudah bentuk lembaga keuangan syariah, ini harus kita dukung, harus memperkuat. Dari mana caranya? Kita mulai dari pemerintah dulu. Disebutkanlah di pasal 3 ayat 3 bahwa pemerintah itu harus bertransaksi di lembaga keuangan syariah, provinsi dan kabupaten. Wajib dari pemerintah itu pertama. Nah, itu bunyinya. Jadi sudah mana sebenarnya LKS sudah betul, sudah tidak masalah sebenarnya. Yang salah mana yang kita persoalkan? Nah, yang saya persoalkan adalah ketika praktek di lapangan dilakukan konvensi, kemudian dilakukan penutupan bank konvensional, ini yang salah. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya. Di sini kita bisa lihat, tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau dikatakan oleh Tuku Jurgi dan sepakat di dalam ruangan ini ya, sepakat bahwa riba itu haram. Dan kita tidak pernah dengar riba. Saya tidak pernah dengar riba itu haram, tidak pernah. Menerima harga, bebas ulama ide, entah itu ide riba itu haram. Nah, bebas ulama ide itu
ribanya. Jadi kita tidak pernah bicara bahwa riba itu halal. Enggak. Riba itu haram. Tapi itu kan perspektif agama, perspektif Islam. Tapi perspektif pemerintah lain lagi. Nah, bagaimana karena kita daerah berbasis Islam dan masih dalam naungan NKRI, kita harus ikuti undang-undang, harus ikuti ideologi negara kita Pancasila. Apa yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu harus sepakat itu. Kadang-kadang ada yang tak sepakat, tapi mau ngomong, nah, kalau kita bilang kalau tidak ada sepakat Pancasila, tunjuk tangan. Ada kemarin saya hadir tadi Kodam, saya bilang kami sudah menjadi agen Pancasila. Ada yang marah, menyebutnya betapa ulun berdoa lagi. Dengan menyebut kau punya lu di deklarasi Aceh Merdeka, selesai. Kita tidak setuju Pancasila, merdeka Aceh, putra. Tapi be ngomong, lagi bilang nggak bagus be, jangan. Nah, itu dia kan. Jadi ini yang jadi persoalan sebenarnya. Yang saya persoalkan adalah ketika melakukan penutupan, dampaknya apa? Banyak dampaknya. Kalau nanti dilihat ya dalam risalah, jadi kalau ini sebelum disahkan dia ada DPU, rapat dengar pendapat umum. Ada 2 kali. Nanti saya kira panitia didiskusikan ke peserta supaya bisa baca kita. Jadi yang diundang itu oleh DPR itu semua kalangan syariah. Malah saya baca ada dari Padang satu, dari Padang. Padang datang juga. Cuma kita lihat di Padang ada nggak konvensional di Padang? Ada juga. Nah, maksudnya, jadi prakteknya salah sebenarnya. Kalau kanunnya sudah bagus semangatnya, semangat menjalankan keistimewaan Aceh sudah bagus. Tugas kita adalah memperkuat. Kalau dia dapat cara perkuat, nah kita harus duduk lagi dengan pakar-pakar perbankan kita. Kemudian kita kombinasikan lagi dengan pakar-pakar ekonomi Islam. Kita konsep bagaimana sebenarnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini sekarang? Lo mudah kan? Lo nyawa nasabah mandiri. Ketika saya tidak mau konversi, nggak apa-apa, nggak masalah. BCA nggak masalah. Cuma kalau banknya ditutup, ada beda sedikit. Ya. Kemudian satu lagi di kanun LKS ini, ya, di pasal 6 ayat 2, warga non muslim dapat menundukkan dirinya kepada kanun ini, menundukkan pada kanun syariah. Dapat ya, dapat itu opsional, boleh ya atau tidak. Kalau dia nggak mau menundukkan, masalah, tidak masalah, silakan konvensional. Persoalannya di mana? Ketika tidak ada bank di Aceh konvensional itu, bagaimana itu? Itu salah, itu bertentangan dengan Pancasila menurut saya ya. Pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan itu. Kita harus memberikan keadilan. Dalam prakteknya juga sekarang. Ya, dalam praktek mungkin ada tahu. Ini banyak lagi. Udah banyak yang ngeluh. Saya buka posko udah banyak yang ngeluh. Nomor beli syariah. Syariah. Kulit syariah. Artinya itu menjadi camuk bagi kita. Keluhan-keluhan seperti yang ditampung. Ketika orang lain cakap syariah. Syariah di Islam identik dengan Islam. Syariah kalau kita jelas identik dengan Islam. Ketika orang mengelehkan syariah, mengelehkan Islam. Yang salah siapa di sini? Kita yang membuat sistem seperti ini. Artinya apa? Itu menzalimi orang lain. Di mana menzalimi? Banyak kejadian-kejadian. Contoh, orang kerja di bank itu udah 10 tahun. Begitu dia nggak mau di konvensional, dia harus pindah ke, dia nggak mau ke syariah, dia harus pindah ke konvensional. Pindah ke konvensional dia harus pindah ke luar Aceh. Kalau dia ke syariah tinggal di Aceh. Masa kerjanya hilang, gajinya turun. Nah, kan? Belum lagi nanti transaksi. Ini kan transaksi dari syariah ke konvensional itu kena biaya. Saya kemarin lah 10.000 dan 15.000 dari konvensional BRI ke konvensional ke syariah 15.000 kena biaya. Kalau kita syariahkan semuanya, pura cehan tapi orang undang-undang ada pulau mau luar nih, ada jauh luar bandar. Ketika kita belanja itu, kita kena biaya lagi, kena cas. Satu orang, bayangkan bagi kita orang Aceh. Nah ini kerugian ini dirampok kita seperti ini. Itu saya tidak setuju. Jadi apa? Kita harus berbuat seperti apa misalnya supaya orang suka dengan syariah. Ini bank syariah
transfer antara rekening gratis biaya, tidak kena biaya. Ada sepakat kita. Kredit 5 juta tanpa agunan biaya, musuh berjalan bank. Bank aja, mana? Biasa, berjalan bank. Itulah kira-kira. Ada kemudahan-kemudahan di syariah. Itu tugas kita bersama. Sekarang layanan komplain-komplain itu, siapa yang tampung komplain-komplain? Ada orang tarik uang itu. Sekarang tarik uang kadang 2 juta tarik uang nggak bisa di syariah. Kemudian dampaknya lagi, orang luar datang kemari. Orang luar datang kemari itu kan, orang kan bukan syariah. Transaksi, pakai mesin edisi. Pakai mesin edisi, udah kena lagi cas 1%. Kau udah kena lagi. Pergi ceritanya Raja Ulwa. Raja Ulwa anak mandub di luar Aceh, itu punya edisi mesin syariah. Nah, itu dampak-dampak dari salah persepsi menurut saya ya. Nah, makanya saya tidak setuju. Saya tidak setuju dilakukan konversi dan penutupan bank profesional. Tapi setuju penguatan bank syariah. Tugas kita bersama. Kenapa tidak bisa sekarang? Karena makanya kita harus dulu dengan orang perbankan. Kenapa bank syariah nggak bisa seperti ini? Karena dia masih kecil grade-nya. Bank-bank konvensional itu udah kelas 4, buku 4 namanya. Yang orang bank tahu itu. Ya syariah itu masih buku 2, buku 3. Macam ini beda, itu belanja, beda. Kelas 2 beda, dia beda layanan. Oke, bisa bayar Aceh. Bang Aceh kalau saya nggak salah itu cuma buku 2. Kalau bayar buku 4, makanya dia transaksi lebih besar dia. Modalnya lebih besar, layanannya lebih luas. Nah, tugas kita adalah mengupdate lembaga keuangan konvensional supaya bisa memenuhi keinginan publik, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Nah, itu tugas kita bersama. Nah, saya pun tetap menunggu. Saya sudah diskusi dengan Pak Kadis. Kita perlu duduk dengan orang perbankan syariah. Ini harus ada posko bersama komplain nasabah. Nah, waktu ini orang katakan model dari bank senang dijedok bank. Ya kan? Dah jadi bank. Ada kejadian. Kemana kita komplain? Banyak yang komplain. Kemana dia komplain? Kadang-kadang orang yang ngerti mungkin telepon Pak call center. Oke, call center menghubungi Bank Mandiri. Tekan 1 untuk berbicara dengan operator. Dan dalam gawe kami rusak. Ada yang nggak ada dong yang ikut. Maksud saya begini, ini ada sebuah posko bersama dari pemerintah Aceh, ya, ini tugas pemerintah Aceh. Kemudian ada LO dengan perbankan, jadi masyarakat komplain ke posko. Jadi diteruskan dulu. Ini adalah langkah awal untuk kita mempercepat, memuaskan layanan syariah kepada masyarakat Aceh, meningkatkan fasilitas pasar perbankan syariah. Supaya apa? Masyarakat memilih sendiri nanti, memilih sendiri ke syariah. Itu yang saya inginkan. Jadi bukan dengan pemaksaan seperti ini, karena menimbulkan kerugian-kerugian bagi kita semua. Kerugian, itu kuncinya itu aja. Jadi saya sebenarnya ini penutupan itu kan tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar hukumnya. Nah, nanti bahan-bahan saya kira bukan itu. Itu juga ya. Baik, ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau yang nanti kita diskusikan lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk ada sedikit pertanyaan. Kalau misalnya kita biarkan masyarakat tetap memilih bank konvensional, sementara kita sudah paham bahwa bank konvensional itu kan haram, riba. Jadi sebenarnya kita tetap menyodorkan riba kepada masyarakat. Ini gimana kira-kira kita jawab soal itu? Kalau itu pertanyaannya kan, lo pikir kan sembahyang deh paling penting. Nah, sembahyang deh ya. Ya udah sembahyang main klom deh tuh. Nah, itu paling penting dulu. Karena sembahyang paling penting dulu. Nah, kalau bukan tetap tepat syariah, berangkat begitu lagi dengan itu ini. Nyampe syariah, modal bank riba belum. BSM sikro masih 20%. Itu bank riba modalnya. Belum lagi bank lain. Yang punya kepadanya. Ini kita bicara pelayanan publik. Ya, barusan minta saja karena kalau yang satu hal dulu, kita harus sepakat dulu bahwa kita sudah sepakat dengan Undang Nomor 11 Aceh menerapkan syariat Islam secara tepat dalam segala hal. Dalam segala hal, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, dari fenomena yang kita bicarakan tadi ini, saya sudah berdiskusi panjang dengan Pak Separudin.
apa yang disampaikan oleh beliau ini di lapangan itu ternyata ada benarnya. Jadi beliau ini bukan membuka masalah bank Islam itu tidak boleh. Kalimat beliau tadi mengatakan itu bukan berarti beliau tidak sepakat dengan hukum Islam. Itu yang kami diskusikan berdua. Saya ini baru ketemu beliau minggu lalu, hari Jumat. Sebelumnya saya belum pernah kenal. Tapi setelah bicara, saya berbeda persepsi dengan apa yang disampaikan di koran atau laporan beliau di Komnas HAM. Nah, setelah saya berdiskusi panjang dengan Pak Saparudin, yang dibuka oleh beliau ini adalah bank Islam sekarang ini di Aceh tidak mengikuti proses konversinya sudah dilakukan, tapi yang mengikuti konversi itu mereka tidak lakukan, kurang, lambat. Contoh, sekarang kan disampaikan tadi, waktu dimasukkan ATM, uangnya nggak keluar. Ketika dilapor, hanya mau lapor. Yang paling loh, awak apa yang bukan lapor bayaran, membuat solusi bayaran. Lucunya, ketika ini lapor bayaran, harusnya kan mereka menyelesaikan persoalan itu. Kalau minta culoknya, minta gelonteng, nanti dia berarti kan awaknya yang harus selesaikan. Nah, itu masalahnya. Kami juga kemarin baru berdiskusi dengan bank, tapi tidak terjadi dialog seperti ini. Dipersoalkan juga oleh Pak Saparudin. Nah, sekarang saya sendiri mendengar di Majlis Limo, anak pahit dari syariah, dia kekirim bank menjadi dia kekirim hanya tabung gede. Jadi dia konversi kon mudah masyarakat utama susah. Itu yang jadi persoalan sekarang. Masyarakat bukan tidak sepakat dengan persoalan Islam termasuk Pak Saparudin. Bank ini tidak mempercepat. Memang ada di kanun disebutkan bahwa ini sampai 4 Januari 2022. Mereka masih punya waktu setahun ke depan lebih. Makanya yang doanya bisa jadi mereka mau melambat proses ini. Nah, karena ini butuh biaya besar. Ini ATM Lambaru sudah juga saya dengar itu. Nyak di Lambaru atau pedagang di Lambaru tidak bisa store uang hasil jualan dia di sore hari karena ATM store-nya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Itu konvensional punya. Masyarakat sudah semua dikonversi ke syariah. Tidak bisa lagi nyetor di situ. Itu kendala lagi di masyarakat. Nah, jadi persoalan ini saya sepakat dengan Pak Saparudin. Kalau menggugat, yang digugat itunya Pak Saparudin. Beliau sudah somasi bank ini. Beliau sudah somasi bank syariah. Kenapa tidak cepat ini? Nah, sudah dikonversi, masyarakat sudah dikonversi, tapi tidak diikuti dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah persoalannya yang kita lihat selama ini. Nah, saya menyampaikan satu hal, bahwa disampaikan tadi tidak ada keberatan pusat dengan ini, malah pusat mendorong kita LKS. Nah, dan ke depan kalau memang ada gugatan terhadap kanun LKS ini, nah tentu seperti disampaikan oleh Prof. Nazar dalam diskusi yang lalu juga, bisa dilakukan judicial review, dicabut. Bisa saja. Nah, tetapi kan nanti pemerintah juga akan memberikan pembelaan terhadap itu. Nanti kita lihat di pengadilan apakah dicabut kanun itu atau tetap kanun itu berlaku. Nah, ini proses hukum yang memang bisa ditempuh. Nah, diskusi yang disampaikan tadi oleh Pak Saparudin, di awal kanun ini lahir, dalam prosesnya juga sudah kita diskusikan. Pada awalnya adalah banknya konvensional, tapi ada unit usaha syariah, ada kamar syariah. Lalu kita mau balik kemarin itu, banknya saya ada kamar konvensional di dalam itu, tapi dalam diskusi maka lam belangung kamen nanti boleh becul. Nah, ketika itu makanya jadilah pilihan pemerintah dan DPR Aceh, jadilah kanun itu semuanya lembaga keuangan syariah. Nah, bagi yang non muslim, nah mereka juga tidak dirugikan dengan bank Islam. Baru gua mau dengan bank Islam, tidak rugi juga ya, semua fasilitas ada juga di situ. Nah, cuman saya dengar bank mengatakan sudah semuanya ada, tapi ketika di lapangan tidak ada. Nah, itu yang persoalan. Nah, tadi Pak Saparudin saya mendapat informasi dari beliau waktu diskusi yang lalu. Beliau menyampaikan orang bank itu sudah dikonversi banknya dari BRI, misalnya BRI misalnya. Nah, nanti yang pegawai BRI itu ketika dialihkan maka dia masa kerjanya nol. Tidak dihitung masa kerjanya yang lalu itu.
Nah itu merugikan mereka. Itu yang dibela oleh Pak Safarudin ini. Kenapa tidak pekerjaan dia yang sudah mengabdi di BRI dulu itu kemudian juga dihitung sebagai masa kerja dia, dan itu berefek kepada pendapatan per kapita mereka. Nah itulah hal-hal yang seperti yang digugat oleh Pak Safarudin. Nah saya pada awal membaca gugatan beliau ke Komnas HAM itu juga terbayang di pikiran saya Pak Safarudin ini ekstrem ini. Nah beliau juga membaca tulisan saya di Serambi. Beliau bilang ke saya, Pak Kadis ekstrem, karena saya menyampaikan bahwa harus LKS. Nah, harus LKS di Aceh. Nah saya pikir itu dulu yang paling penting. Saya intinya bahwa kita sudah sepakat Undang-Undang Nomor 11 itu adalah pijakan kita semua, dan di situ syariat Islam kafah. Nah Pak Safarudin tadi menyampaikan, sudah diskusi kami, kata beliau tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa bank konvensional ditutup semua. Tidak ada, dalam undang-undang nggak ada, dalam undang-undang Nomor 11 nggak ada, dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nggak ada, dalam kanun LKS nggak ada dibilang tutup. Oh kanun LKS ada. Nah lalu saya juga bertanya ke beliau, tidak ada juga dalam undang-undang Nomor 11, tidak ada juga dalam kanun pokok-pokok syariat Islam tidak boleh menutup. Jadi kan sama itu. Tidak disuruh tutup, tidak juga dilarang menutup. Nah maka pemerintah Aceh memilih menutup. Ingin saya luruskan dulu ya, bahwa yang kita bicarakan malam ini adalah tentang penguatan syariah. Ya. Jadi jangan ada pikiran ini kan ada, jadi selentingan ini saya pikir nih saya ini anti syariah. Bukan. Anti syariah. Dari awal kita pegang data kan? Maksudnya begini ya, ini kan background dulu ya. Saya selain ketua Ikatan Advokat Indonesia juga ketua YARA pada umumnya. Tapi saya juga ketua tim pengacara muslim untuk Provinsi Aceh. Jadi saya ke tim pengacara Abu Bakar Ba'asyir ya. Teroris belum pengacara. Nah, jadi kayak Iwan nih, kayak goyang nih, ya boleh dapat kuat nih, tenang dong, kan? Nah, ini kemudian yang ada disampaikan tadi kan, kanun ini tidak ada penolakan dari pemerintah pusat. Kan memang saya tidak pernah bilang bahwa kanun ini salah. Tidak pernah bilang, dari awal kita sepakat dengan kanun ini, karena kanun ini keistimewaan, karena norma-normanya ketika dikaji tidak bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Tidak ada bertentangan, jadi silakan, tidak masalah. Coba buat kanun seperti ini, laksanakan ini. Dalam kanun disebutkan penutupan bank konvensional. Ikut saya oke, setujui. Tidak akan, karena apa? Itu merugikan hak orang lain, hak konstitusional. Karena kita bukan hanya melihat sisi Islam aja, enggak. Ini Indonesia, bukan hanya melihat Islamnya, enggak. Landasan kita bernegara pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah diatur hak-hak warga negara. Jadi jangan kita pikirkan hak hanya benteng urang Aceh, hak hanya urang Islam, ada hak orang lain lagi. Misalnya Pak Kadis bilang tadi, yang baik melawan ande si lemah si bui. Ya kita pegang demam karena di Aceh bukan urang Islam itu, urang Muslim. Kan itu dia. Makanya yang seperti disampaikan Abun tadi, kita buka satu unit kawannya. Ya, kan gitu Abun. Nah, maksudnya itu pandangan yang sangat bijak. Karena itulah yang menjadi persoalan. Jadi bukan masalah Dr. Hafaz tadi sampaikan masalah ganti ATM itu usaha kecil, bukan persoalan ganti ATM kecil. Saya nasabah konvensional, ketika hilang ATM harus ke Medan. Kenapa? Karena hanya bank Indo di Aceh, karena itu bank konvensional. Begitu juga dengan orang non muslim. Kalau dikembangkan Aceh diskriminatif, iya diskriminatif terhadap warga non muslim. Apa kita mau dicap seperti itu, Aceh diskriminatif? Nggak mau kita. Apa mau orang takut masuk ke Aceh? Nggak mau kita. Maunya Islam itu rahmatan lil alamin. Baik benar, karena syariah menzalimi orang. Enggak, syariah itu untuk mensejahterakan. Di mana mensejahterakan? Yaitu tadi membuka lapangan kerja, perputaran modal itu. Jadi ini kan maksudnya masa transisi. Kalau istilah perbankan spin off. Jadi yang kita lakukan bersama adalah bagaimana melakukan penguatan. Misalnya saya katakan tidak ada dasar hukum penutupan konvensional. Pak Kadis bilang tidak ada dasar hukum juga, tidak dilarang. Itu persoalannya, apakah pemerintah
boleh melakukan sesuatu yang tidak diatur. Boleh melakukan sesuatu yang tidak diatur. Nggak boleh. Sesuatu yang berhubungan dengan publik harus ada payung hukumnya. Tarikan dari mana? Dari Pancasila dulu. Dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, semua harus sinergi, tidak boleh bertentangan. Ketika itu bertentangan, berarti bertentangan itu cacat demi hukum. Kenapa? Ini pandangan dari sisi hukum negara, bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam clear kita, ada penghibah yang ide bu, nah, selesai itu. Nah, tugas kita bagaimana memperkuat. Jadi saya banyak sebenarnya mau saya catat tadi, tapi itulah intinya kan. Kemudian yang saya persoalkan bukan kanun, yang saya persoalkan adalah perbankan. Yang saya gugat adalah bank-bank konvensional. Apa dasar kalian menutup? Apa dasar kalian menutup bank konvensional? Merugikan saya selaku nasabah konvensional, karena saya tidak bisa melakukan transaksi misalnya apa yang saya perlukan. Merugikan saya itu, karena saya warga negara yang bayar pajak, mempunyai hak yang sama. Ya, kalau dalam hukum dimana equality before the law, pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang bersamaan kedudukannya di mata pemerintahan hukum. Itu kalau misalnya orang muslim ada banknya, orang non muslim juga harus ada banknya. Kalau yang syariah ada banknya, yang konven juga harus ada banknya, karena persamaan tadi. Ini bicara perspektif negara. Kalau kita bicara seperti itu, kita sepakat malam ini. Kita tolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sepakat? Nggak ada sepakat. Itu waktu yang kita sepakati. Malam ini tidak boleh. Tapi kita harus ingat bahwa kita bernegara. Malam ini kita bernegara. Kita ada di Indonesia. Yang landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu harus kembali ke situ. Dan itu yang saya tekankan. Ini malam ini ya, mungkin sekaligus saya kasih rekomendasi aja, karena ini kita sepakat dengan syariah, kita sepakat penguatan syariah Islam, ya. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita kawal kanun-kanun syariah. Syariah itu di mana ujung tombaknya? Di dinas syariah Islam. Nyuri dinas syariah Islam mempeng na, Quran dan akeh nali. Coba bayangkan. Bahkan berapa mereka nalah Quran, nah buku-buku lah, nah sejadah. Ini campur dan nali. Apakah itu yang perlu kita perhatikan? Penguatan di kelembagaan syariah dulu, itu yang penting. Ini pakai di lebih Quran tu anak peng, lebih sejadah anak peng. Kita dukung dulu. Kenapa? Dalam kekhususan kita sudah ada plot anggaran khusus untuk dinas syariah Islam. Dan ini kita kawal supaya apa? Kalau dananya besar di syariah Islam, berbagai program yang diprogramkan bisa jalan. Bagaimana dia mengusulkan? Jadi persoalan itu satu ya. Rekomendasi saya ya, penguatan dinas syariah Islam. Kita kawal dinas syariah Islam. Kita duduk sama Pak Kadis. Pak Kadis sampaikan kepada kita semua apa yang menjadi kendala sehingga seperti ini pelaksanaan syariah Islam. Karena beliaulah itu motor penggerak syariah Islam. Kita duduk, apa kendala kita perkuat. Udah. Yang kedua itu apa ya? Alutat tinggal digidik tu. Yang itu dah kedua. Yang ketiga, ini kan banyak nih kanun-kanun syariah Islam. Kanun jinayah, kanun macam-macam lah. Ya, ini yang paling penting lagi, ya. Kanun sertifikasi halal. Itu kopi-kopi yang kita minum, apakah halal? Halal itu pertanyaannya. Apakah halal? Siapa yang menyatakan itu halal? Menurut aturan siapa yang menyatakan halal? Ada MPU, ada sertifikasi halal, baru dikatakan halal. Kedai kopi yang kita minum tiap hari itu, apakah halal itu? Model hijau belah, buah minggu. Apakah halal itu cara seperti itu? Mungkin kan apun payah pikirkan saya pun. Maksudnya ini kita sudah ada kanun sertifikasi makanan halal. Apakah makanan-makanan itu sudah halal? Bukan halal menurut kita. Mungkin MPU yang dipegah, ada yang pegah juga. Garam Aceh tidak halal. Itu nak biung kalau. Hal di metode lo lepeza. Tapi ketika ini diedukasi, dibuat yang halal, baru hasilnya ternyata lebih melimpah. Kenapa dibilang nggak halal? Kenapa? Wadai bugar garam tidak ditutup, ijak binatang-binatang itu jadi tidak halal. Wadai pegah anjing, benge. Itulah orang Aceh saya bilang.
Han tidak pegah hanya bukan Islam. Hana sembahyang, hana puasa, hana pu. Tapi baik pegah ke Islam dari perang. Punyanya orang luar lain lebih secara hana punya pegah secara agama Islam. Dia dari ini bukan Islam. Nah, itu kita harus budayakan untuk lebih dinamis, ya. Lebih banyak kita berdiskusi, membaca dulu dengan guru-guru kita seperti ini. Saya alhamdulillah malah ini bisa bertemu dengan Abun yang dulu cuma kenal-kenal nama, ada pencerahan-pencerahan. Ya, alhamdulillah ke depan ya ada diskusi seperti inilah. Masa ini untuk mencerahkan. Jadi itu pandangan saya. Kemudian rekomendasi Tengku Jukairi itu pasti dicatat itu. Penguatan dengan syariat Islam, pengawalan kanun-kanun syariat Islam. Itu ya. Jadi kita jangan cuma bicara konversi. Nah, penting dulu. Ini yang penting, ada lebih penting lagi. Karena makanan setiap hari masuk ke tubuh kita. Kalau kami ini semua kita bicarakan. Oke. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.